Indonesia memang mengincar 36 unit Boeing F-15 Eagle II. Pembelian F-15 Eagle II sedang digodok oleh Indonesia dan Boeing selaku produsen jet tempur. Boeing memang siap memenuhi permintaan Indonesia akan F-15 Eagle II. Indonesia membutuhkan F-15 Eagle II sebagai heavy fighter saat ini. Indonesia kekurangan lini pendominasi ruang udara dan F-15 Eagle II ialah solusinya. Bersama Rafale, F-15 Eagle II menjadi hal paling realistis diwujudkan saat ini bagi Indonesia, sebab permintaan Indonesia akan pembelian F-35 langsung ditolak Amerika Serikat. AS F-15 Eagle II muncul ke permukaan gegara AS melarang Indonesia membeli Su-35. Setelah itu F-15 digadang-gadang sebagai pengganti Su-35. Soal Eagle II, AS sama sekali tak keberatan menjualnya ke Indonesia. Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $13,9 miliar. Pelaksanaan penjualan yang diusulkan ini akan membutuhkan penugasan kurang dari 20 perwakilan pemerintah AS dan kontraktor ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis untuk operasi pemeliharaan dan untuk melakukan pelatihan penerbangan dan pemeliharaan. Lapor Desca.mil, AS sengaja menjual F-15 Eagle II ke Indonesia demi melawan pengaruh China di Asia Tenggara. AS sedang berusaha melawan China dengan mengumpulkan negara-negara di Asia Pasifik untuk menentang klaim Nine Dash Line. Indonesia yang terdampak Nine Dash Line kemudian dipepet oleh AS, salah satunya dengan iming-iming F-15 Eagle II meski tujuan akhirnya Jakarta tetap mengincar F-35. Prabowo awalnya berharap untuk juga mendapatkan F-35 Joint Strike Fighter siluman Lockheed, tetapi dibujuk untuk menerima versi terbaru dari F-15, yang baru sekarang memasuki layanan dengan Angkatan Udara AS untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh pemotongan anggaran program F-22 Raptor. Kemudian Menteri Pertahanan AS Mark Esper dilaporkan mengatakan kepada Prabowo pada kunjungan ke Washington Oktober lalu bahwa Indonesia harus menunggu setidaknya 1 dekade untuk pengiriman F-35 karena daftar tunggu pembeli yang panjang, termasuk Jepang, Korea Selatan dan Singapura sebagai satu-satunya pelanggan Asia. Mereka juga mencatat bahwa F-35 jauh lebih mahal untuk dioperasikan dan lebih bermasalah untuk diperbaiki dibandingkan dengan F-15EX, yang memiliki masa pakai 20.000 jam yang terkenal dan, menurut beberapa sumber, mungkin berharga setengah dari harga F-35 untuk beroperasi. Jet tempur ini digadang-gadang jadi yang tercanggih di generasi 4.5. Air Force Technology membeberkan jika F-15 Eagle II lebih letal dibanding F-35. Muatan besar F-15 yang bisa membawa aneka rudal dan bomlah yang membuatnya lebih ganas di medan tempur dibanding F-35. Pesawat tempur baru ini adalah varian paling canggih dari versi multiperan, segala cuaca, dan siang dan malam dari keluarga pesawat F-15. Jet tempur itu akan memberikan kemampuan untuk membawa sejumlah besar rudal untuk mendukung pesawat F-35, mengikuti di belakang F-35 untuk menawarkan daya tembak untuk menghancurkan ancaman yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi tempur. Pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan Mach 2.5, yang menjadikannya jet tempur tercepat di dunia. Ini memiliki jangkauan 1,200 nanometer yang memungkinkannya untuk menyerang target yang dalam. Bebernya, pengamat dari Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Universitas Nasional Australia, Donald Greenlees memuji langkah Indonesia berusaha membeli F-15 Eagle II. Indonesia ia nilai cerdik mencari kesepakatan menguntungkan dengan negara lain. Indonesia akhirnya setuju pada bulan Februari untuk membeli 36 Dassault Rafale buatan Prancis dan 36 pesawat tempur multiperan Boeing F-15EX buatan AS. Pada bulan-bulan sebelum kesepakatan ini, Indonesia juga menunjukkan minat untuk membeli Eurofighter dan F-16V serta FA-18EAS dalam pasar senjata global yang kompetitif. Jakarta pintar menekan syarat-syarat terbaik. Tetapi akuisisi perlu berkontribusi pada struktur kekuatan keseluruhan yang efektif yang didukung oleh tujuan dan prioritas strategis yang jelas. Ucap Donald dikutip dari aspistrategis.org.au pada tanggal 5 Agustus tahun 2021. Meski demikian, China sempat bertanya-tanya bagaimana cara Indonesia membayar 36 unit F-15 Eagle II senilai Rp199 triliun itu. China yakin Indonesia tak punya duit untuk membeli F-15 Eagle II. Ambisius, tapi dari mana uangnya?
Tepat setelah menandatangani pesanan Rafale sebesar 8,1 miliar, Amerika Serikat datang ke pintu untuk menjual 13,9 miliar F-15 Eagle II. Apakah Anda ingin membelinya? Jelas bahwa Indonesia saat ini tak punya uang untuk membeli keduanya. Meskipun tidak mungkin Indonesia mampu membayar 22 miliar dolar AS saat ini, sebagai kekuatan regional yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Ambisi militer Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah lama terungkap, jelas media China ChaNews.com pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Apa yang dikatakan media China di atas mungkin ada benarnya. Sebab pada Indo Defense 2022 baru-baru ini Boeing mengutarakan kekhawatirannya atas kemampuan keuangan Indonesia membayar F-15 Eagle II. Rencana penjualan 36 jet tempur F-15 dan peralatan baru Boeing Co. ke Indonesia telah mengalami hambatan pembiayaan, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Eksekutif dari pembuat pesawat AS terbang ke Jakarta minggu ini untuk membahas transaksi dengan pejabat Indonesia di sela-sela pameran pertahanan tahunan. Kata orang-orang, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pertimbangannya bersifat rahasia. Boeing prihatin dengan kemampuan ekonomi terbesar di Asia Tenggara untuk membiayai jet, dengan Indonesia bersikeras membayar dengan mencicil, kata orang-orang. Pertemuan berakhir tanpa hasil konklusif, yang berarti rencana untuk menandatangani kesepakatan sebelum akhir tahun ini kemungkinan akan tertunda. Lapor Bloomberg pada tanggal 4 November tahun 2022. Padahal pemerintah AS secara eksklusif menunjuk Boeing agar segera menjual F-15 Eagle II ke Indonesia. Secara geopolitik, perintah itu sangat penting bagi kepentingan nasional AS karena akan memperkuat salah satu mitra utamanya di kawasan itu. Departemen Luar Negeri menyetujui potensi penjualan jet pada bulan Februari, dengan nilai pesawat sekitar 9,5 miliar dolar. Ada juga sekitar 4,4 miliar dolar peralatan terkait sebagai bagian dari kesepakatan. Jelasnya, Menhan Prabowo menjelaskan bila Indonesia memang harus mencicil pembayaran dalam pembelian beberapa alutsista saat ini. Sebab uangnya jika cash keras belum ada. Kita jelas minta kita harus bisa membeli dalam hal mencicil, tidak bisa sekaligus, kata Prabowo. Hal lain kenapa Indonesia mencicil pembayaran alutsista lantaran pemerintah mengedepankan pembangunan infrastruktur untuk menunjang roda perekonomian. Uangnya diinvestasikan ke sektor ekonomi lebih dulu. Pemerintah selalu memprioritaskan pembangunan ekonomi dan sebagainya, jelas Prabowo. Namun Boeing khawatir dengan hal ini. Bagi Indonesia, pembelian F-15 merupakan bagian dari upaya modernisasi militernya. Tetapi tekanan fiskal yang disebabkan oleh pandemi ditambah dengan inflasi yang melonjak serta dorongan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur berarti militer harus bersaing dengan portofolio lain untuk sumber daya keuangan negara, jelas Bloomberg. Apakah kontrak F-15 Eagle II Indonesia bakal terbengkalai gegara Boeing keberatan dengan masalah cicilan pembayaran? Semoga tidak.